Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Heren. Kali ini saya ingin bahas pernyataan Pak Jokowi ya di Stadion GBK kemarin. Beliau mengatakan bahwa ciri pemimpinnya mikirin rakyat itu adalah rambutnya tuh sampai putih ubanan, memutih semua karena mikirin rakyatnya. Nah, wajahnya keriput. Nah, ini tentu kita paham banget gitu ya. Ya, ini beliau sedang mengasosiasikan dengan Ganjar Pranowo. Jadi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini mendukung Ganjar Pranowo untuk jadi calon presiden berikutnya. Dan ini berperan dengan PDIP yang menginginkan bukan Ganjar gitu kan sebagai calon presiden dari PDIP. Jadi gini ya, sebenarnya gini, ketika Pak Jokowi menyampaikan itu ya, sebenarnya kita harus paham ya, bahwa kita tuh sebenarnya pengen melihat sebenarnya Pak Jokowi ini apakah seorang pemimpin presiden yang mikir rakyat apa tidak. Sebenarnya kalau kita lihat bukti-bukti yang terjadi selama beliau memimpin, itu terbukti beliau tidak memikirkan rakyat. Terbukti guys ya. Saya akan kasih contoh begini ya. Saya bawa gini ya, biar objektif tuh ya, bukan objektif ya. Nah, ini subjektif, tapi kan ini yang saya punya. Jadi kalau Anda bisa bawakan diri Anda masing-masing. Jadi saya bawakan diri saya. Coba Anda coba Anda bawakan diri Anda ya. Ini saya bawakan diri saya karena ini itu yang saya punya sekarang. Saya itu ya, ketika keluar rumah ya, menemukan ada orang-orang miskin di luar sana ya kan. Menemukan contohnya kayak pemulung lah, paling gampang kan, orang yang susah paling gampangnya pemulung lah guys. Itu di banyak di tempat saya banyak pemulung gitu kan. Jadi bahkan yang medisnya sampai ada anak di bawah umur guys, anak kecil gitu, yang SD kelas 1, 2, 3, 4 ya kan. Bahkan aduh, kasihan sekali kita lihat guys ya, bahkan 5 tahun 4 tahun itu kan, bersama orang tuanya itu mulung guys, luar biasa. Saya itu kalau melihat kejadian itu ya, saya menangis guys, menangis. Nggak bisa saya bendung air mata saya guys, nggak bisa. Saya menangis dan setiap saya menangis itu saya selalu berdoa. Setiap ingat itu saya selalu berdoa. Setiap melihat kejadian itu saya berdoa. Apa doa saya? Anda tahu doa saya apa? Saya berdoa dua hal. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah saya orang paling kaya di muka bumi. Itu yang pertama. Kedua, ya Allah, jadikanlah saya orang paling berkuasa di muka bumi. Minimal presiden lah, Indonesia minimal. Dan saya harap Allah kabulkan itu. Ya. Dua, keinginan saya ketika melihat hal itu atau ingat akan hal itu. Ya. Jadikan saya orang paling berkuasa di muka bumi, dan jadikanlah saya orang paling kaya di muka bumi. Agar saya dapat membantu orang-orang susah ini, agar mereka tidak lagi kelaparan, tidak lagi susah hidup seperti itu guys. Itu doa saya selalu. Karena kalau saya nggak pegang kekuasaan, nggak pegang harta, bagaimana saya bisa bantu mereka gitu. Maka saya butuh harta, butuh kekuasaan yang sebesar-besarnya, kekuasaan yang seluas setinggi-tingginya, dan harta yang sebesar-besarnya. Itu yang saya butuhkan untuk membantu mereka ini. Nah, jadi sampai saya bawa kepikiran, andai saya nanti misalnya dikasih Allah rezeki ya, amanah tanggung jawab sebagai presiden misalnya, yang pertama saya lakukan dan akan selalu saya lakukan dan saya akan saya pastikan itu dulu beres, yaitu bagaimana tidak ada lagi kemiskinan di bumi Indonesia. Tidak akan ada lagi kita lihat pemandangan orang-orang mulung ya, atau orang-orang itu yang tidak makan, kelaparan, yang luntang lantung setelah kemari gitu kan, kerjanya susah, tidak ada kerjaan, itu tidak ada lagi. Itu yang mau saya kerjakan kalau saya presiden ya. Saya kerjakan, saya tuntaskan, baru saya melangkah ke yang lain-lain. Jalan tol, pelabuhan. Baru saya ke situ. Sebelum beres ini masalah, saya tidak akan melangkah ke situ. Nah, di situ kalau saya bawa di saya, itulah saya yakini adalah bagaimana mindset mikir rakyat itu adanya seperti itu harusnya. Jadi kalau Pak Jokowi sudah seperti itu pikirannya, kita yakin beliau mikir rakyat, tapi kan tidak. Yang kita lihat sehari adalah beliau selalu datangi proyek ini, proyek itu, jalan tol segala macam. Harusnya kan beliau itu datangi kantung-kantung kemiskinan, di mana ada warga miskin, tanyakan kebutuhannya, solusinya apa. Jadi setelah beliau datang itu ya, kalau bisa minimal
apa maksimal atau ya 3 bulan itu sudah tuntas itu kemiskinan harusnya. Kalau fokus ya, kalau fokus ya nggak bisa, dananya nggak ada, waktunya habis ke jalan tol, infrastruktur yang lainnya, coba. Ini sebenarnya dari bukti-bukti selama beliau memimpin tidak terbukti beliau memikirkan rakyat, tidak terbukti. Karena yang beliau kunjungi itu adalah proyek-proyek jalan tol, ya kan, yang tidak ada manfaat buat rakyat kecil, ya kan. Toh harga-harga tetap mahal juga, yang nggak punya mobil nggak bisa masuk jalan tol, ya kan. Kalaupun harus datang tiba lebih cepat di tujuan itu harus bayar lebih mahal untuk jalan tolnya, sama saja guys. Jadi ya, intinya adalah jadi sebenarnya Allah tuh pengen membuka sedang, jadi mereka ini kan membuat tipu daya, mereka memframing seakan-akan presiden kita ini adalah presiden yang mikirin rakyat. Padahal faktanya tidak. Jadi kita nggak mungkin dengan pengakuan itu dari presiden, nggak mungkin pemimpin kita mau mengatakan bahwa saya tidak memikirkan rakyat dong, nggak mungkin. Mereka pasti mengatakan sebaliknya, kita selalu memikirkan rakyat sehari, bukan hanya Pak Jokowi tapi semuanya pemimpin kita. Mereka pasti akan mengatakan selalu bahwa mereka memikirkan rakyat, tapi faktanya tidak. Nah, Allah buka itu untuk kita semua dengan cara Pak Jokowi secara nggak sadar mengucapkan hal yang demikian. Coba bayangkan ya, dia katakan bahwa ciri orang yang kira itu adalah sampai rambutnya memutih ubanan. Padahal faktanya kan Pak Jokowi tidak ubanan, rambutnya hitam. Ya Allah tuh sebenarnya pengen buka pada kita, pengen buat mata kita melihat. Lihat loh ini orangnya sudah ngomong langsung bahwa dia tuh tidak mikirin rakyat, secara nggak sadar, karena rambutnya nggak putih. Karena kalau sesuai dengan kata-katanya bahwa ciri orang mikirin rakyat adalah rambutnya putih, memutih karena uban, harusnya dia rambutnya putih, beruban, tapi kan tidak. Artinya secara langsung dia sudah mengatakan bahwa dirinya tidak memikirkan rakyat. Jadi nggak perlu. Jadi Allah tuh buat skenario Allah tuh indah luar biasa, dan hanya orang-orang cerdas yang bisa menangkap hal itu. Anda tidak cerdas nggak bisa menangkap. Nggak sampai situ pikiran Anda. Tapi orang cerdas akan menangkap. Oh, ternyata Allah sudah tunjukkan pada kita bahwa pemimpin kita ini tidak memikirkan rakyat. Dengan kata-kata dia yang Allah setting itu seperti itu. Ya. Ini semuanya berkaitan guys. Kenapa ada Ganjar Pranowo yang rambutnya putih? Itu sengaja Allah buat skenario seperti itu. Paham ya? Ini skenario Allah itu indah. Tinggal kita harus cerdas memahami ini. Ya selama ini sudah Allah tunjukkan buktinya bahwa kerjanya sibuk dengan jalan tol saja, pelabuhan bandara, tapi kantung-kantung kemiskinan, kantung-kantung kumuh tidak dituntaskan, tidak didatangi secara konsisten, dan bahkan setelah datangi pun harusnya kan harus ada target, ini 3 bulan harus tuntas nih, ini kemiskinan harusnya kan, tapi kan tidak terjadi guys. Kemiskinan makin bertambah, tiap hari kita makin sering, makin mudah menjumpai orang-orang yang hidup yang kerjanya mulung dan segala macamnya. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi secara bukti, tindakan nyata terbukti pemimpin kita tidak memikirkan rakyatnya, dan Allah buka pula dengan omongannya, ya, ucapannya bahwa dia tidak berambut putih, ya, hanya berambut putih saja yang memikirkan rakyat gitu kan, karena rambutnya sampai putih karena mikir rakyatnya. Artinya dia tidak memikir rakyatnya karena tidak sampai putih rambutnya, ya kan? Berarti yang dipikirnya adalah bukan rakyat tapi jalan tol, IKN dan segala macamnya. Jadi untuk kita nanti ya, janganlah pilih pemimpin seperti ini lagi ya. Pilihlah pemimpin itu yang mikir rakyat. Dan ingat ya, sebenarnya bukan pemimpin yang mikir rakyat itu kan yang rambutnya putih juga, bukan. Ya, itu salah mindsetnya. Ingat ya, kalau Anda ya, gini deh. Jadi coba bukan diri Anda. Coba Anda bayangkan ya, gimana kalau Anda tuh memikirkan rakyat. Nah, kalau saya kira tadi, kalau Anda sudah bisa melihat orang miskin, ya, susah itu nangis, ya, dan bahkan kayak minimal kayak gak usah kayak saya lah berdoa sampai jadi presiden atau jadi orang paling kaya di dunia, orang paling buka dunia, nggak usah deh. Anda saja punya keinginan saja ya, aku mau bantu kasih kayak 10.000, 5.000, itu sudah minimal sudah menunjukkan Anda tuh punya empati, simpati kepada rakyat miskin. Kalau saya nggak mau begitu guys, saya maunya lebih, saya maunya tuntas ya, saya nggak mau hanya sekedar ngasih 5.000, 1.000, saya maunya tuntas. Ya nggak cukup bagi saya
mereka hanya mendapatkan 5.000 10.000 untuk makan hari itu saja nggak cukup. Mereka harus bangkit dari kemiskinan, dan itu butuh presiden yang punya empati dan simpati kepada miskin. Jadi kalau Anda melihat ada seseorang ya, siapapun dia muda